السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk bisa menghadiri majelis ilmu yang semoga Allah berkahi. Kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan di sore hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, kita pada kesempatan kali ini akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting, yaitu orang tuamu, sorgamu atau nerakamu. Orang tuamu, sorgamu atau nerakamu. Ini pembahasan yang sangat penting bagi setiap anak. Karena kita semua adalah anak. Baik orang tua masih hidup atau sudah meninggal dunia, tetap kita adalah seorang anak. Dan tentunya kita ingin masuk ke dalam sorga. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, dan berbagai macam nikmat yang sangat banyak di dunia sampai ke akhirat. Tapi ternyata Rasul SAW menjelaskan bahwa gara-gara kita tidak baik hubungannya dengan orang tua kita, tidak ada interaksi yang baik, tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada hubungan yang baik, na'udzubillah, maka anak ini bisa mendapatkan siksa Allah. Orang tuamu adalah sorgamu atau nerakamu. Artinya, dengan sebab orang tua, gara-gara orang tua, anak akhirnya masuk surga. Dengan sebab orang tua, akhirnya anak itu dimasukkan ke neraka. Selama ini barangkali kita sering mendengar hubungan suami dan istri, ya. Dan Rasul mengatakan di hadis yang sahih bahwa suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Kalimat yang sering kita dengar, kita sampaikan bagi para istri, bagi para wanita, bahwa suamimu itu surgamu atau nerakamu, atau anakmu itu surgamu atau nerakamu. Tapi mungkin jarang dibahas bahwa orang tuamu juga bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga, dan orang tua juga bisa menjadi sebab seseorang itu dimasukkan ke neraka. Dan ternyata ada hadis dari Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Darqutni, dan sebagian ulama menghasankan meskipun ada yang mendoifkan, ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Darqutni, hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa seorang laki-laki suatu ketika bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah hak kedua orang tua terhadap anaknya? Apakah haknya orang tua terhadap anaknya tersebut?" Maka beliau SAW bersabda, "Huma jannatuka wa naruka." Kedua orang tuamu itu, kata Nabi, adalah surgamu atau nerakamu. Kedua orang tuamu itu adalah sesuatu yang bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi sebab engkau masuk ke neraka.
Kita sering mendengarkan kajian tentang masalah orang tua ya. Banyak ustadz yang menjelaskan. Kita sering baca, sering dengar ya. Tetapi hadis ini barangkali jarang mungkin kita baca dan kita dengar bahwa ternyata Rasul mengatakan bahwa orang tuamu itu menjadi sebab engkau masuk ke surga dan orang tuamu bisa menjadi sebab engkau dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena anak itu selama hidup di dunianya tidak ada perhatian, tidak ada kepedulian, tidak ada bantuan, tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi dengan orang tuanya dengan interaksi yang baik. Tetapi jika memang anak itu luar biasa, dia berbakti kepada orang tuanya, taat kepada orang tuanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, sesuai dengan syariat, Masya Allah, dia berusaha maksimal untuk memperbaiki dirinya dan memperbaiki hubungan dengan orang tuanya. Dia bahagiakan orang tuanya, dia senangkan orang tuanya, dia bantu orang tuanya. Dia berusaha menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati bagi orang tuanya. Maka insya Allah dengan sebab demikian, Allah pun ridho kepadanya. Karena ridho Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Allah melihat anak ini memang berbakti, membahagiakan, meringankan beban dan lain-lain. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah berikan kepadanya nikmat kubur. Allah mudahkan hidupnya di dunia sampai ke akhirat nanti. Mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Kenapa kita bahas tema ini? Karena di zaman sekarang ini makin banyak orang yang tidak peduli kepada orang tuanya. Meskipun sudah mengenal sunnah, meskipun sudah mengaji, taklim, tapi untuk orang tuanya kurang. Jujur saja kita mengakui. Kita bisa tahu ayat ini, hadis ini, ayat ini, hadis ini, kita tahu kitab ini, ustadz ini, di mana kajian. Tapi coba perhatikan sejauh mana maksimal atau tidak kita ketika berbakti kepada orang tua. Baik orang tua yang masih hidup atau orang tua yang sudah meninggal dunia. Karena kita masih punya kewajiban. Meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia, kita masih punya kewajiban untuk berbakti kepada mereka. Bukan berarti kalau orang tua sudah meninggal dunia, maka bebas merdeka. Kita nggak punya kewajiban lagi. Kalau masih hidup, barangkali kita sering mendatanginya, kita membantunya, memberikan infak ya kepada mereka, barangkali kita memberikan bingkisan, hadiah dan lain-lain, kita menyenangkan hati mereka, membawa jalan-jalan dan lain. Tidak jemaah sekalian, meskipun orang tua sudah meninggal dunia, anak tetap anak, wajib untuk memberikan sesuatu untuk orang tuanya. Apalagi orang tua sangat merindukan doa-doa dari anaknya. Orang tua sangat merindukan amal soleh yang bisa diberikan manfaatnya untuk orang tua yang sudah berada di alam yang lain. Begitu banyak ayat kita pahami. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah sudah mewajibkan kepada kita untuk tidak melakukan kesyirikan, hanya beribadah kepadanya semata dan berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua di sini bukan berarti ketika mereka masih hidup saja. Begitu juga ketika mereka sudah mati. Banyak cara-cara berbakti yang bisa kita lakukan. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Andai kata salah seorang di antara mereka masih hidup atau kedua-duanya masih hidup dan kondisi sudah tua renta, maka jangan kamu membentak-bentak dengan kata-kata yang kasar. Hendaknya mengatakan dengan kalimat-kalimat yang lembut, kalimat yang mulia. Wa wasainal insan biwalidayhi ihsana. Kalimat seperti ini banyak bertaburan dalam Al-Quran. Kami wajibkan kepada setiap manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Setiap manusia, bukan hanya muslim saja. Wa wasainal insan. Insan itu manusia, semua manusia, mau kafir maupun yang muslim. Berbaktilah, berbuat baik kepada orang tua. Apalagi kepada ibu. Masa mengandung, masa melahirkan, masa menyusui, sampai membesarkan. Subhanallah, ibu lebih dibandingkan bapak. Makanya Rasul mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Kita ingatkan kembali diri kita. Karena kita termasuk yang lalai. Jujur saja. Ngaji sudah banyak. Pagi, siang, sore, malam di mana kajian-kajian. Temanya macam-macam. Tapi untuk urusan orang tua jarang didatangi. Jarang dihubungi. Jarang untuk memberikan sesuatu yang bisa membahagiakan mereka. Ini masalah yang terjadi di internal kita.
Kita jangan bicara orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang yang tidak ngaji, yang sudah ngaji. Ternyata interaksi mereka dengan orang tua juga tidak bagus. Kenapa bisa seperti ini jamaah sekalian? Kisah-kisah banyak di masyarakat yang sangat menyedihkan. Suatu ketika, saya pernah khutbah Jumat di daerah Jakarta, dan materi khutbah Jumat saya tentang masalah durhaka kepada kedua orang tua. Khutbah Jumat selesai, saya pun salat Jumat menjadi imam. Selesai menjadi imam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki ke saya dan mengatakan, Pak Ustadz, dengan gemeteran dia bertanya kepada saya, Pak Ustadz, saya mau tanya, tentang apa Pak? Tentang masalah khutbah tadi. Kenapa Pak? Saya punya masalah. Bertahun-tahun saya mengurus ibu saya. 86 tahun usianya. Ibu saya urus mandinya, makannya, BAB-nya, buang air kecilnya, semua saya. Lalu, saya anak keempat. Ibu saya punya 5 anak, 4 laki, 1 perempuan. Saya anak nomor 4 laki-laki. Tetapi yang peduli kepada ibu saya cuma saya sendiri. 4 anak yang lain tidak peduli kepada ibu saya. Bertahun-tahun saya mengurusnya, pagi, siang, sore, malam. Subhanallah. Lalu, apa kaitannya dengan khutbah saya? Dia mengatakan bahwa saya punya istri, saya punya anak. Dan saya tidak bisa bekerja. Karena setiap hari saya mengurusi ibu saya, 86 tahun. Semua urusannya saya ngurusin. Dari pagi sampai malam, sampai tidur. Memandikannya, menceboknya, memberikan makan, memberikan minum, semua saya. Karena ibu saya sudah tidak bisa, ya, tenaganya sudah lemah sekali, 86 tahun, sehingga saya mengurusin semuanya. Dan kakak maupun adik saya tidak ada yang peduli kepada ibu saya. Dan sehingga menyebabkan saya tidak bisa bekerja. Bertahun-tahun saya mengurus ibu saya. Dan tadi Pak Ustadz menceritakan tentang durhakanya anak kepada orang tua. Sangat menyentuh hati saya dan menjadikan saya menangis. Saya takut dengan ancaman-ancaman yang Pak Ustadz sebutkan tadi. Ancaman-ancaman yang Rasul sebutkan dalam sabdanya. Ancaman-ancaman bagi seorang anak yang durhaka. Kenapa Pak? Karena hari ini adalah hari pertama kali saya meninggalkan ibu saya. Untuk saya bekerja di kantor ini. Bertahun-tahun saya tidak tinggalkan. Saya jaga, saya rawat ibu saya. Pagi, siang, sore, dan malam. Baru kali ini, baru hari ini, hari pertama saya bekerja kembali, terpaksa darurat. Karena saya punya istri, saya punya anak. Kita punya kebutuhan sehari-hari. Makan, minum, sekolah, dan lain-lain yang selama ini saya tinggalkan demi mengurus ibu saya. Dan hari ini hari pertama saya bekerja kembali. Tapi begitu saya mendengarkan khutbah tadi tentang durhakanya anak kepada orang tua, maka saya takut kalau saya termasuk anak yang durhaka. Maka kalau Pak Ustadz mengatakan kepada saya bahwa saya harus keluar hari ini dari kantor ini untuk saya kembali ke rumah, kembali mengurus ibu saya siap. Apakah saya harus berhenti meninggalkan pekerjaan ini? Dan saya takut dianggap sebagai anak durhaka. Padahal baru hari itu, hari pertama dia meninggalkan ibunya. Setelah bertahun-tahun mengurus, dan ini pun terpaksa sebetulnya. Subhanallah. Saya tanya, kemana kakak-kakak yang lain? Laki-laki yang lain. Adiknya perempuan, nomor 5 itu perempuan. Tapi tidak mau mengurusi ibunya. Subhanallah. Jamaah sekalian, 86 tahun. Enggak mudah. Teorinya gampang. Baca Quran mungkin kita bagus. Hafalan banyak. Coba untuk mengurus orang tua seperti itu tidak mudah. Dan saya katakan kepadanya, antum jangan keluar dari kantor ini. Tetap antum bekerja. Terus bagaimana dengan ibu saya? Saya katakan kepadanya, minta tolong kepada istri. Karena rumah dia dengan rumah orang tua juga tidak terlalu jauh. Nah, maka minta tolong istri untuk merawat ibunya. Dari pagi, siang, dan sore. Begitu antum pulang dari sini maghrib sampai rumah, maka antum ambil alih kembali. Sabtu Ahad kan libur.
Senin sampai Jumat, minta tolonglah pengertian dari istri untuk mengurusi mertuanya. Ya, begitu antum pulang kan maghrib sampai rumah, antum ambil alih, antum kembali merawat ibu antum. Jadi dua-duanya dapat. Di rumah antum tenang, ada istri yang merawat, antum juga bisa bekerja karena kewajiban sebagai seorang suami untuk mencari nafkah. Akhirnya dia pun tidak jadi keluar, tidak jadi berhenti dari kantor itu. Subhanallah. Ini cerita yang bagi saya pribadi suatu hal yang sangat luar biasa. Bayangkan di Jakarta, umur 86 tahun orang tuanya, ini kisah nyata, bukan kisah dongeng orang-orang terdahulu. 5 anak ternyata tidak mau mengurusi ibunya, hanya satu saja anak yang perhatian. Bertahun-tahun sampai meninggalkan pekerjaannya. Ini baru kisah yang pertama jamaah sekalian. Ada lagi kisah yang lain. Kisah yang lain adalah seorang ikhwan yang ngaji dengan saya. Kebetulan rumahnya dekat dengan rumah saya. Subhanallah, ikhwan ini mengurus bapaknya yang sudah berumur 96 tahun. Dari awalnya sebelum pikun sampai sekarang pikun. 96 tahun. Bertahun-tahun ikhwan ini mengurus bapaknya. Apakah tidak ada anak yang lain? Ada. Berapa jumlahnya? 7 orang. Dan saya tanya kepada ikhwan ini, kemana? Dia anak paling tua. Nomor 2 kemana? Nomor 3 sampai nomor 7 kemana? Ada. Mereka udah besar-besar semua. Ikhwan ini pun umurnya sudah hampir 60 tahun. Karena bapaknya pun 96. Ikhwan ini hampir 60 tahun usianya. Tapi adik-adiknya dari nomor 2 sampai nomor 7 tidak mau untuk mengurusi bapaknya yang kena stroke, terbaring di tempat tidur dan harus dirawat. Kalau memang tidak bisa, paling tidak ada perawat yang mereka bayar setiap bulan. Kan begitu. Mereka mungkin bekerja, ada perawat yang menemani bapak itu. Tapi perawat pun tidak ada. Dan akhirnya anak nomor 1, si ikhwan ini, yang mengurusi si bapak ini pagi, siang, sore, dan malam, dan dia pun tidak bisa mencari nafkah. Subhanallah. Yang memandikannya, memberikan makannya, menceboknya, semuanya ikhwan yang nomor 1 ini. Subhanallah. Dan kemarin, alhamdulillah ikhwan ini mendapatkan dari Allah rezeki untuk bisa berangkat haji tahun ini. Ini rezeki dari Allah. Dengan sebab dia merawat bapaknya, ya, insya Allah ini sebagai sebab, sehingga ada yang menawarkan kepada dia untuk bisa berangkat haji gratis. Maka dia pun mengatakan kepada adik-adiknya, nomor 2 sampai nomor 7, saya mendapatkan kesempatan berangkat haji gratis tahun ini. Tolong, bisa nggak ada yang menggantikan saya untuk merawat dan menjaga bapak? Paling butuh 3 minggu atau mungkin sebulan kan ya, berangkat haji pulang perginya. Tapi apa yang terjadi? Semua adik-adiknya tidak mau menemani atau merawat bapaknya tersebut. Sehingga tahun ini, ikhwan tersebut gagal untuk berangkat haji. Padahal gratis. Bagaimana dia bisa meninggalkan bapaknya? Di rumah dengan siapa dia? Ini orang tua. Wajib, haji wajib, orang tua juga wajib untuk dirawat. Tapi karena adik-adiknya tidak ada yang mau menggantikan, akhirnya tidak bisa berangkat haji. Subhanallah. Sebentar, cuma sebulan. Habis itu saya pegang lagi. Enggak apa-apa. Saya yang capek, saya letih, lelah. Bahkan ikhwan ini sekarang sakit pinggang dia. Kesian, sudah 60 tahun kurang lebih. Sakit pinggang, kenapa? Suka mengangkat bapaknya ke kamar mandi. Untuk dimandikan, kencing segala macam. Untuk mengangkat bapaknya menyebabkan dia tergeser tulang di belakangnya. Tergeser, karena sendirian mengangkat, dia kurus kering. Setiap hari saya ketemu ikhwan ini di masjid, sholat berjamaah. Ketika pulang kita bicara jalan kaki bersama-sama. Gimana bapak antum? Gimana bapak antum perkembangannya? Bagaimana bapak antum perkembangannya? Subhanallah, sedih jamaah sekalian. Kenapa masih ada orang seperti ini, jahat sekali dengan bapaknya? Yang tadi cerita pertama dengan ibunya. Mereka-mereka yang 186 tahun, yang 196 tahun. Tahukah kita bahwa surga dan neraka kita juga tergantung bagaimana kita melayani dan merawat orang tua kita.
Tidak akan diterima amal seorang anak. Tidak diterima amal ibadah seorang anak ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Amalnya nggak diterima, yang wajib nggak diterima, yang sunnah nggak diterima. Nanti di akhirat amal itu sia-sia gara-gara dia durhaka kepada orang tua. Rasul sebutkan itu dalam hadis. Diancam tidak akan masuk surga bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Anaknya semua insya Allah sholat, yang perempuan juga berjilbab, tapi tidak mau merawat. Datang pun itu kalau di telepon, datang lihat, datang sebentar, pulang lagi. Bayangkan 7 anaknya. Yang perhatian cuma 1, anak nomor 1 ini. Karena anak nomor 1 ini ngaji. Alhamdulillah. Dia terapkan ilmunya. Ana bilang, sabar antum ya. Sabar, sebentar. Ya, semoga dengan sebab ini Allah ampuni dosa-dosa antum. Karena ini merupakan ibadah yang luar biasa. Inilah yang bisa antum lakukan. Tidak bisa haji, tidak bisa umroh, karena duitnya tidak ada. Bahkan ngaji pun, taklim, datang ke kajian saya juga jarang-jarang. Hampir-hampir udah nggak pernah lagi. Kenapa? Kalau pergi taklim, bapaknya dengan siapa di rumah? Ada istri. Dikhawatirkan kalau terjadi sesuatu gimana? Akhirnya dia pun jarang ngaji sekarang. Karena selalu standby menemani bapaknya yang sudah 96 tahun. Sejak umur berapa dia menemani? Sekarang sudah 96 tahun. Kita nggak tahu kapan meninggalnya. Tapi ini kan luar biasa. Coba, teorinya gampang. Antum coba, ketika kita menjaga orang tua, sehari saja, berasanya tahunan. Sulit. Pada orang tua mengurus kita tahunan tanpa sedikit pun kesulitan. Siap bangun malam untuk mengurusi kita. Ketika itu masih kecil, menangis dan lain-lain, minta air susu dan lain-lain. Kita merengek-merengek, minta belikan sesuatu. Dengan ikhlas, tanpa ada kesulitan. Orang tua dengan senang bahagia untuk mencari sesuatu yang diinginkan oleh anaknya. Jasanya orang tua tidak bisa dibalas, jamaah sekalian. Sampai mati, kita nggak bisa membalas jasanya orang tua. Kalaupun kita sudah hafal Quran 30 juz, tahu manhaj salaf, tahu bagaimana mengikuti cara beragama yang benar, mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi ternyata dengan orang tua tidak ada perhatian, tidak ada kepedulian, dan tidak mau untuk menjaga dan merawat mereka, saya khawatir orang tersebut akan mendapatkan azab Allah di dunia sebelum dia mati. Satu hal yang membuat saya terharu, yang paling terharu sampai saya meneteskan air mata, mendengarkan cerita dari ikhwan tersebut. Apa itu? Suatu hari bapaknya itu yang dirawat bertahun-tahun, kena stroke, umurnya 96 tahun. Bapak itu tiba-tiba mengangkat kedua tangannya ke atas, dalam kondisi dia terbaring, lemah, tapi tiba-tiba dia mengangkat kedua tangannya ke atas, dan dia mengatakan suatu kalimat yang sangat menggembirakan ikhwan ini. Saya katakan, apa itu? Apa kalimatnya? Si bapak itu mengangkat kedua tangannya ke atas, mengatakan, ya Allah, masukkanlah anakku ini ke surgamu. Kalimat yang sangat membekas di hati ikhwan itu. Ya Allah, masukkanlah anakku ini ke surgamu. Ampuni kesalahan-kesalahannya. Bayangkan orang tua mendoakan untuk anaknya. Dia mengangkat kedua tangannya dengan kondisi yang sangat susah untuk mengangkat kedua tangan itu. Karena kondisi sudah stroke. Dia berusaha untuk mengangkat kedua tangannya sambil berdoa dengan tulus dan ikhlas. Ya Allah, masukkanlah anakku ini. Anak yang merawat dia itu bukan semua anaknya. Kan dia tahu inilah anak yang berbakti kepadanya. Masukkanlah anakku ini ya Allah ke dalam surgamu. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, beruntung sekali saya katakan. Insya Allah doanya makbul. Antum insya Allah termasuk yang nanti akan masuk ke dalam surga. Ini amal besar. Luar biasa. Artinya orang tua bisa saja mendoakan kita kapan saja. Kita mendoakan anak kita kapan saja. Tapi kondisi-kondisi genting seperti itu, kondisi susah payah,
Dan orang tua ini tahu si bapak tadi bahwa inilah anak yang berbakti kepadanya. Satu-satunya setiap hari 24 jam. Bagaimana dia tidak berterima kasih kepada anaknya? Kadang-kadang dia mengatakan, terima kasih ya anakku. Terima kasih. Jazakallah khairan. Tapi ketika dia mengangkat kedua tangannya itu, ya Allah betapa indahnya. Saya mendengarkan kisah itu dari ikhwan ini, luar biasa. Saya pun terharu. Betapa bahagianya antum. Insya Allah antum ikhlas, Allah berikan antum surga. Ya Allah, masukkanlah anakku ini ke dalam surgamu. Ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Allah akan kabulkan. Karena doa orang tua kepada anak itu mustajab. Thalathu da'awatin mustajabat. La syakka fihinna. Ada 3 golongan manusia. Kalau dia berdoa kepada Allah, maka akan segera dikabulkan oleh Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun. 3 golongan manusia ini siapa? Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Yang pertama kata Nabi SAW, da'watul walid ala waladi. Doanya orang tua untuk anaknya. Doanya orang tua untuk anaknya. Yang kedua, doanya orang yang safar dalam kondisi dia musafir, perjalanan keluar kota. Yang ketiga, da'watul mazlum, doanya orang-orang yang terzolimi. Dia terzolimi sama orang lain. Mungkin dia ambil hartanya, mungkin dia dipukul, mungkin dirusak kehormatannya. Maka kalau dia berdoa kepada Allah, Allah cepat kabulkan doanya. 3 golongan ini yang Rasul sebutkan. Yang pertama adalah da'watul walid ala waladi. Doanya orang tua untuk anaknya. Sekali lagi jemaah sekalian, ini kisah yang kita dapatkan di masyarakat. Kisah orang-orang yang berbakti sama orang tuanya luar biasa. Bukan sehari 2 hari, sebulan dan 2 bulan. Salat 5 waktu, gampang. Bangun malam tahajud, gampang. Puasa Senin Kemis, gampang. Coba untuk merawat orang tua, sehari saja. Bagaimana kita bisa merasakan ketika orang tua sudah tergeletak di tempat tidur, stroke atau penyakit-penyakit yang lain, dan mereka butuh bantuan kita untuk membersihkan BAB-nya, membersihkan kotorannya, membersihkan bekas kencingnya. Kita pelan-pelan untuk memberikan makan ke mulutnya, dan dia kadang-kadang marah-marah kepada kita. Sabar enggak itu? Itu luar biasa, itu ujian itu. Kita berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Kita berikan makanan kepadanya, dia semburkan lagi. Kita berikan minum, dia keluarkan lagi. Subhanallah. Kadang-kadang memang seperti itu, ini ujian yang luar biasa. Tapi ini kalau dihadapi dengan ikhlas dan sabar dan yakin, maka insya Allah antum mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka saya katakan kepada ikhwan tersebut, ya, 3 perkara yang antum pegang sampai hari ini, sampai bapak antum meninggal dunia. Apa itu? Ikhlaskan niat untuk merawatnya. Yang kedua, hendaknya antum sabar. Sabar dan sabar untuk terus merawatnya. Ini ujian dan ini merupakan suatu perkara yang sangat besar. Amal yang paling Allah cintai adalah salat tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Ikhwan ini sudah menunaikan yang pertama. Dia selalu di masjid, subuh sampai isya, salat tepat pada waktunya. Jalan kaki dari rumah ke masjid. Dan saya sebagai saksinya. Yang kedua, antum sudah mengamalkan, yaitu berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Amal yang paling Allah cintai bagi seorang hamba ketika dia mau melakukannya dengan benar. Maka ikhlaskan niat antum, kata saya. Yang kedua, sabarlah. Sabar dan sabar. Tidak lama, sebentar. Kita nggak tahu. Mungkin, mohon maaf, mungkin bapak antum meninggal duluan. Mungkin antum duluan yang meninggal. Kita nggak tahu. Karena dia pun sudah tua juga, hampir 60 tahun. Tapi sabarlah untuk merawat dan terus merawat. Dan ini tidak mudah, tapi teruslah bertahan. Paksakan diri untuk bisa sabar merawatnya. Meskipun adik-adik yang lain tidak mau sama sekali untuk merawatnya. Dan yang ketiga, yang saya katakan kepadanya, selain ikhlas dan sabar, yaitu yakin. Yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah antum kerjakan. Allah akan berikan balasan kepada antum dengan pahala yang luar biasa. Kita tidak berani memastikan, tapi kita berharap dan kita berbaik sangka kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh ikhwan ini insya Allah menjadi kenyataan.
Mudah-mudahan seperti itu, Allah ampuni dosanya, dan Allah angkat derajatnya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Mungkin dia tidak punya amal-amal yang besar-besar, amal-amal yang banyak-banyak, tapi dengan amal seperti ini saja, insya Allah menjadi amal yang sangat berat bagi dia untuk bisa masuk ke dalam surga. Doa orang tua itu mustajab, jamaah sekalian. Doanya orang tua itu sangat kita harapkan ketika mereka masih hidup. Kalau mereka sudah meninggal dunia, maka tentu tidak bisa kita minta doa mereka lagi. Karena mereka sudah berada di alam yang lain. Kita sedih. Bagi kita yang sudah tidak punya orang tua, termasuk saya, kita tentunya merasakan kesedihan itu. Ibu sudah tidak ada, bapak sudah tidak ada. Lalu kita rindu untuk bertemu dengan mereka karena kita cinta dan sayang kepada mereka. Ketika melihat fotonya, melihat videonya, melihat tulisannya, kita berlinang air mata. Meskipun sudah bertahun-tahun kita berpisah dengan mereka. Tapi di alam sana, di alam kubur, mereka sangat membutuhkan doa-doa kita. Maka jamaah sekalian, jangan kita pelit untuk mendoakan orang tua. Wajib hukumnya berbakti kepada mereka, dan salah satu perkara yang bisa kita lakukan setiap hari dan setiap saat adalah kiriman-kiriman doa untuk mereka. Atau kita bersedekah atas nama mereka, atau barangkali menghajikan mereka, atau yang lainnya. Perbanyaklah amal kita untuk orang tua kita yang luar biasa jasanya dan pengorbanannya, perjuangannya, capek, letih, lelahnya bertahun-tahun, puluhan tahun untuk kita. Mana ada orang yang seperti itu? Mana ada orang yang memberikan persembahan kebaikan kepada kita selama puluhan tahun, setiap hari, mengurusi kita, berusaha menyenangkan hati kita, menggembirakan kita. Mana ada orang yang seperti itu selain orang tua kita? Subhanallah. Makanya kalau ada orang yang durhaka sama orang tua, sakit kita hati kita mendengarkannya itu. Dan satu lagi, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, cerita ikhwan tadi, dia tidak bisa berangkat haji karena memang tidak ada yang menggantikan dia untuk merawat bapaknya. Maka kemarin dia cerita kepada saya, dia diundang untuk bisa datang ke acara kawinan, acara pernikahan keluarganya. Ya, karena keluarga yang mengundang, tentunya dia pengen hadir. Keluarga sendiri melakukan pernikahan dan dia diundang untuk hadir. Tapi untuk hadir di sana, siapa yang jaga bapak? Maka dia minta 1 jam saja. Coba, bukan 1 bulan lagi nih. 1 jam saja. Paling lama 2 jam deh. Paling cepat 1 jam. Tolong gantikan saya di rumah, anak yang 7 ini, gantikan saya, adik-adik tinggal 6, untuk 1 jam atau 2 jam. Untuk kali ini saja, saya bisa menghadiri acara pernikahan keluarga saya. Apa yang terjadi? Satu pun tidak ada yang mau menggantikan. Luar biasa. Jahat sekali. Kalaupun Anda tidak suka dengan kakak yang nomor 1 ini, barangkali mungkin, tapi paling tidak perhatikanlah bapak itu. Sejahat-jahatnya orang tua, barangkali dia punya kesalahan, tetap saja dia orang tua kita. Seburuk-buruknya orang tua kita, barangkali dia punya sesuatu yang tidak kita sukai, tetap juga dia orang tua kita. Dan ini adalah surga kita dan neraka kita. Bagaimana kita dengan mereka? Mumpung masih hidup, masih kita bisa pegang, masih bisa kita rawat, masih bisa kita jaga. Cuma 1 jam dia meminta kepada saudara kandungnya yang adik-adik laki-laki dan perempuan. Tolong jaga bapak, saya mau ada acara pernikahan. Tidak ada yang mau untuk menemani bapaknya meskipun 1 jam. Allahu Akbar. Antum bisa menemui ikhwan itu. Dia tinggal di Depok. Kalau antum ingin datang ke rumahnya, temui ikhwan itu, lihat bapaknya. Ini bukan cerita dongeng. Betapa sedihnya kita mendengarkan cerita ini. Bayangkan haji saja susah, umrah susah, untuk ngaji datang taklim susah. Karena butuh waktu yang panjang. Sekarang 1 jam saja untuk menemani bapak, dia bisa keluar. Tapi tidak ada yang mau menemani.
Alasannya, saya sibuk, saya bekerja, saya punya acara. Subhanallah. Kamu untuk urusan istri bisa, untuk urusan anak bisa, untuk urusan suami bisa. Kenapa untuk orang tua tidak bisa? Begitu punya pasangan hidup, lupa dengan orang tua. Begitu punya anak, lupa dengan orang tua. Apa kamu tidak takut bahwa nanti kamu mendapatkan balasan dari Allah, bentuk kezoliman yang besar? Zalim kepada orang tua. Dan Allah meletakkan keridoannya. Bagaimana kita dengan orang tua kita? Ridho Allah berada pada ridhonya orang tua. Dan durhakanya anak tersebut menjadikan Allah murka. Murkanya Allah berada pada murkanya orang tua. Kalau di antara kita, maaf, ada yang sampai hari ini kurang baik hubungannya dengan orang tua, barangkali ya. Maka pulang dari sini, datang minta maaf. Cium tangan orang tua, cium keningnya, peluk dengan erat, mumpung masih hidup. Kita bisa bertemu langsung. Minta maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Nanti kalau sudah meninggal dunia, kita udah gak bisa lagi. Tidak bisa lagi meminta maaf kepada mereka. Tidak bisa lagi menggembirakan mereka ketika mereka masih hidup. Jangan sekalipun kita membuat sesuatu perkara dengan orang tua kita. Kalaupun mereka salah, kita nasihati. Kalau mereka salah, ada kekurangan, ada kelemahan, kita perbaiki dengan kata-kata yang baik. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkan dirimu, kata Allah. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu kepada orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Dan katakan dalam doamu, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, Rabbirhamhuma, ya Allah, rahmatilah mereka sebagaimana mereka telah merahmatiku ketika aku masih kecil. Ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa ini sudah kita baca. Dan sering kita baca, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku ketika aku masih kecil. Doa ini datar-datar saja bisa kita ucapkan, kita sampaikan. Kita mendoakan orang tua ketika mereka masih hidup dengan doa seperti ini. Tapi nanti antum ketika orang tua sudah meninggal dunia, dua-duanya sudah tidak ada, antum coba ucapkan lagi, Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Beda rasanya. Kalimat itu sama. Doa yang kita ucapkan ketika orang tua masih hidup. Tapi ketika orang tua sudah meninggal dunia, kalimat yang sama. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beda rasanya di hati. Kenapa? Karena sudah tidak ada. Membekas di hati dan mudah meneteskan air mata. Jangan durhaka kepada orang tua. Perhatikan mereka. Penuhi kebutuhannya. Bahagiakan mereka. Jadikan kita sebagai penyejuk mata dan hati mereka. Maka surgalah yang Allah akan berikan kepada kita. Tapi kalau seandainya di antara kita kaum muslimin tidak mau memperhatikan orang tuanya, durhaka, dunia dan dunia mereka prioritaskan. Pasangan hidup, suami atau istri atau anak. Untuk waktu istri ada, untuk waktu suami ada, untuk waktu untuk anak ada, waktu untuk bekerja ada, tapi waktu untuk orang tua tidak ada. Allahu Akbar. Ini merupakan cara tercepat bagi Allah untuk memberikan hukuman dan siksaan bagi hambanya. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan kita semakin termotivasi untuk semakin baik, khususnya hubungan kita dengan orang tua kita. Jangan sampai seperti yang saya ceritakan tadi, ada dua kisah, yang satu orang tua 86 tahun, yang satu orang tua 96 tahun dengan anak masing-masing yang jumlahnya banyak, tetapi ternyata berbeda cara mereka untuk berbakti kepada orang tuanya. Dunia bukan segala-galanya. Jangan kita jadikan dunia di hati kita. Jangan kita jadikan dunia segala-galanya, tapi kita jadikan akhirat segala-galanya.
Ingat, cinta Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, keberkahan dari Allah, itu semua akan kita dapatkan dengan sebab karena kita berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kita mampu menjadi orang yang berbakti, anak berbakti kepada orang tuanya, baik orang tua yang masih hidup ataupun orang tua yang sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan dengan bakti kita yang meskipun sangat sedikit, mudah-mudahan dengan bakti kita kepada orang tua yang sebetulnya tidak seberapa, harta juga kita belum bisa bahagiakan mereka, waktu juga belum kita bisa bahagiakan mereka, tenaga juga belum kita bisa bahagiakan mereka, semuanya serba sedikit, jauh dibandingkan kontribusi kebaikan mereka kepada kita. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran, mudah-mudahan yang sedikit ini yang kita berikan kepada orang tua ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka sudah meninggal dunia menjadi sebab jalan akhirnya Allah pun masukkan kita ke dalam surganya. Demikian barangkali sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barangkali di antara antum ada yang ingin bertanya tentang materi ini disampaikan, saya persilakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri tadi memiliki saudara kandung enggak? Laki-laki. Laki-laki. Saudara kandung laki-laki sudah menikah belum? Saudara kandung laki-laki nantilah yang tinggal bersama bapaknya. Harus, itu wajib. Istri kalau perempuan ikut suami. Yang terbaik bagi wanita kalau sudah menikah, yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan bagi seorang wanita itu adalah suaminya. Suami nomor satu. Kalau sudah menikah bagi seorang wanita. Dan ketika Rasul ditanya, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan bagi laki-laki? Ibunya. Kalau ibu tidak ada, bapaknya. Ini bukan masalah senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, tapi ini kewajiban. Artinya anak itu ada laki, ada perempuan. Dan masing-masing mungkin ingin keluar dari rumah itu untuk bersama suami atau istrinya. Tapi meninggalkan bapak sendirian di rumah dalam kondisi sakit, itu nggak boleh. Harus ada yang menemani di rumah tersebut. Siapa yang paling berhak? Anak laki-laki. Adapun nanti kalau istri antum yang mengurus bapak, boleh saja sekali waktu pulang pergi, barangkali sekali waktu. Tapi untuk yang standby di rumah, menemani bapak itu anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu lebih wajib untuk mengurusi orang tuanya. Dan itu nomor satu. Bagi wanita nomor satunya suami. Bagi anak laki-laki, ya, yang nomor satunya ibu. Kalau ibu tidak ada, berarti bapak. Berarti anak laki-laki ini kalau dia belum menikah atau sudah menikah, nanti dialah yang menemani bapaknya dan tinggal bersama bapaknya di rumah tersebut dan sabar, ya, sampai orang tuanya sembuh atau mungkin orang tuanya meninggal bersama dengan anak laki-laki beserta keluarganya di rumah tersebut. Demikian ya. Jadi berikan pengertian kepada anak laki-laki tersebut. Kalau wanita sulit untuk menemani bapak karena wanita ini ngikut suami. Enggak mungkin berpisah, suami di rumah satu, istri di rumah satu. Ya, istrinya bersama bapaknya, kadang ngurusin bapaknya. Akhirnya dia pun berpisah dengan suaminya. Enggak bisa karena
Istri pun punya kewajiban untuk melayani dan mengurusi suami, dan suami nomor satu bagi seorang istri, bukan bapak. Kalau dia sudah menikah, wanita, suami nomor satu. Nah begitu. Jadi selama memang ada anak laki-laki, selama masih ada dan ternyata ada kan, maka dialah yang lebih ditekankan untuk merawat, menemani sang bapak di rumah yang sama. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wa iyyakum. Dan sebagai tambahan, ikhwan dan akhwat sekalian, materi yang saya sampaikan tadi beserta dalil-dalilnya ada di Telegram saya. Silakan antum lihat di Telegram saya, Najmi Umar Bakar. Barangkali antum punya aplikasi Telegram, ya. Silakan join di Telegram saya, Najmi Umar Bakar. Baru saja saya posting materi yang kita bahas dengan hadis-hadisnya. Dan judulnya adalah, saudaraku, orang tuamu itu adalah surgamu dan nerakamu. Ya. Nah, materi ini, tulisan ini bisa antum baca, antum share kembali kepada yang lain. Mudah-mudahan dengan demikian mereka dan antum bisa sama-sama berubah. Ya, yang saya sampaikan tadi adalah secara lisan kan. Nah, tulisannya, materi yang disampaikan ada di Telegram ya. Silakan dibaca. Mana yang lebih utama, berinfak jariyah seperti masjid dan wakaf air, atau memberikan orang tua hal-hal yang beliau inginkan walaupun karena itu nominal infak menjadi sedikit atau tidak ada. Jamaah sekalian, infak yang paling diprioritaskan ketika kita keluarkan, yang pertama kali yang lebih berhak adalah orang tua. Coba lihat Al-Baqarah ayat 215. Al-Baqarah 215. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mesti mereka infakkan. Kata Allah, infak itu yang pertama kali untuk orang tua, yang kedua untuk kerabat, yang ketiga untuk anak yatim, yang keempat untuk orang miskin, yang kelima untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Itu skala prioritasnya. Al-Baqarah 215, ya. Maka selama memang orang tua membutuhkan kita untuk kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, dan kita punya kemampuan, ada kelebihan, orang tua yang pertama. Jangan kita beramal yang lain. Andai kata memang orang tua ternyata lebih membutuhkan uang kita atau harta kita. Kecuali orang tua sudah tercukupi, masih ada harta lagi, nah boleh kita infakkan dalam bentuk yang lain. Barangkali kita pilih yang kedua, kerabat. Kalau sudah, baru anak yatim yang miskin, yang mesti dibantu. Yang keempat, orang miskin secara umum. Yang kelima, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ya, karena ditanya di sini, mana yang lebih utama? Ya, tentunya lebih utama adalah ke orang tua. Karena Allah tempatkan orang tua nomor satu dalam skala prioritas untuk kita berinfak. Sesuai Al-Baqarah 215. Apabila seorang bapak tidak menafkahi anaknya dari kecil hingga dewasa dan tidak merawat serta memperdulikannya, dan ketika tua bapak tersebut menemui anaknya dan meminta untuk dirawat. Nah ini, jadi bapaknya tidak menafkahi anaknya dari kecil sampai dewasa, tidak merawat anaknya serta tidak memperdulikan anaknya dari kecil sampai dewasa. Nafkah pun tidak, dirawat juga tidak. Dan ketika tua, justru bapaknya kembali ke anak, minta dirawat. Namun anak tersebut tidak mau, mungkin balas dendam kali ya. Karena dulu bapak juga tidak merawat saya. Nah, apakah anak tersebut salah? Iya, anak itu berdosa. Ketika orang tua datang, dikatakan bapak ya, sudah tua kondisinya, dia datang kepada anaknya, minta dirawat. Ya, minta mungkin diobati atau yang lain-lainnya. Ternyata anak tidak mau karena dia merasa sakit hatinya. Dari kecil bapak tidak menafkahi saya, tidak menjaga saya, tidak mensekolahkan saya dan lain-lain. Nah sudah, kita lakum dinukum waliyadin aja mungkin. Kayak begitulah, seolah-olah agamanya berbeda ya. Kamu ya saya. Subhanallah, nggak boleh jamaah sekalian. Dosa besar, durhaka ini. Murka Allah. Tapi kan dia tidak peduli kepada saya Pak Ustadz. Dari kecil saya tidak diperdulikan. Kesalahan orang tua, kezoliman orang tua itu adalah kesalahannya. Tapi kita sebagai anak tetap tidak boleh durhaka. Ini prinsip.
Orang tua sebesar apapun salahnya sama kita, sebesar apapun kezaliman sama kita, dari kecil tidak dinafkahi, nggak dididik, nggak dibimbing dan lain-lain, itu kesalahan mereka. Itu tanggung jawab mereka nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Tapi kita sebagai anak jangan balas dendam, nggak boleh. Tetap anak wajib untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, lakukan permintaan bapak tersebut untuk merawat dirinya, barangkali dia butuh duit untuk dirawat di rumahnya dan lain-lain. Ya, jangan melihat kepada kesalahan dan dosa sang bapak kepada anak itu pada waktu-waktu yang lalu. Itu sudah ditutup, bisa jadi bapak itu sudah bertobat kepada Allah, bisa jadi. Dan tobatnya diterima. Dia tahu dia salah. Dari kecil anak itu gak dikasih nafkah, tapi bisa jadi kan mungkin dia bertobat. Kan ada masih peluang untuk diterimanya taubat. Bisa jadi Allah terima taubatnya. Anaknya tidak mau merawat, anaknya berdosa besar. Ya. Jadi jangan membalas kesalahan dengan kesalahan. Idfa' billati hiya ahsan. Kata Allah, balaslah keburukan dengan kebaikan. Apalagi dengan orang tua. Ini ayatnya umum, siapapun. Idfa' billati hiya ahsan. Kalimat ini berkali-kali Allah ulang dalam Al-Quran. Berkali-kali dalam surat yang berbeda-beda. Ganti, balaslah keburukan dengan kebaikan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Ini kan maknanya umum dengan siapa saja. Apalagi orang tua. Balas keburukan mereka dengan kebaikan kita. Maka insya Allah ini bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan ampunan dan sorga Allah. Kemudian, apakah doa mertua sama dengan doa orang tua kandung? Apakah doanya mertua sama dengan doanya orang tua kandung? Doa mertua, ya mertua adalah orang yang kita dekat dengannya dan kita mencintainya. Mertua kita baik dengan kita, ya, dan mereka mendoakan kita juga. Alhamdulillah. Tetaplah dia orang tua, pengganti orang tua kita. Bukan orang tua kandung jelas. Mertua tetap mertua, tidak bisa status menjadi orang tua kandung kita. Dia orang tua kandung istri kita, orang tua kandung suami kita. Tetapi sebetulnya dia hakikatnya pengganti orang tua kita. Apalagi ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Siapa pengganti orang tua kita? Mertua kita. Orang tua kita sudah tidak ada. Mertua kita masih hidup. Yang laki maupun yang perempuan masih hidup. Itulah pengganti orang tua kita. Tetap kita wajib untuk berbuat baik dengan mereka. Ya, maka kalau dikatakan apakah doa mertua sama dengan doa orang tua kandung, ya pasti beda. Karena doa orang tua kandung yang muslim, mertua juga muslim, sama-sama muslim. Tapi kan statusnya ini orang tua kandung. Ketika mendoakan anaknya, disebutkan di hadis, memiliki peluang yang sangat besar untuk dikabulkannya doa. Mertua bisa besar juga dikabulkan doa? Bisa juga. Apalagi dia mertua yang saleh, mertua yang salehah, mertua yang Masya Allah, yang dekat kepada Allah. Tentunya besar juga peluang untuk dikabulkan doanya. Tapi dalam status tetap saja dia mertua, bukan orang tua kandung. Dan orang tua kandung tentunya punya peluang yang lebih besar lagi untuk terkabulnya doa untuk diri kita. InsyaAllah ta'ala. Saya mau bertanya, apakah saya bersalah kalau saya hanya mampu memberikan materi, itu pun tidak banyak materi yang saya berikan. Jujur Ustadz, buat tenaga saya tidak kuat, karena gampang sakit dan lelah. Saya wanita, anak ke-9, anak terakhir, dan kakak saya banyak. Sekarang ibu saya bersama kakak saya. Bagaimana agar merubah? Bagaimana agar merubah anak yang berusia 15? Oh, ini pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pertama yaitu, apakah saya bersalah kalau saya nggak punya kemampuan dari sisi materi? Iya, anak-anak tidak semuanya sama materinya ya. Ada anak yang kaya, berkecukupan, saudara kandung kita. Ada juga yang kakak kita atau adik kita yang miskin. Justru kita perlu membantu mereka. Maka
Berbaktilah kepada orang tua semampu kita. Fattaqullah mastata'tum. Berbakti sama orang tua itu enggak mesti dengan duit saja. Terkadang ada yang lebih dahsyat dibandingkan duit. Apa itu? Perhatian, kepedulian. Itu kadang lebih berharga bagi orang tua. Antum belum punya anak yang sudah besar ya. Mungkin ada anak masih kecil. Di antara kita barangkali yang sudah tua, anaknya sudah besar-besar, apalagi anak sudah menikah ya. Kita sudah punya cucu misalnya, maka kita bisa ngomong seperti ini. Datang saja anak gak bawa apa-apa, datang saja itu sudah membahagiakan. Apalagi datangnya dengan membawa bingkisan, membawa kue, membawa bantuan-bantuan. Bagi orang tua, ini rahasianya orang tua berbeda dengan orang lain. Datangnya kita ke rumah mereka tanpa membawa apa-apa, itu sudah berseri-seri wajahnya berbahagia dengan kedatangan kita. Apalagi kalau kita membawa cucu. Kadang-kadang kita tidak menjadi standar nomor satu. Cucu nomor satu, anaknya nomor dua. Betul ini, kisah nyata. Saya mengalami juga. Ketika saya datang, bahagia banget orang tua saya. Tapi ketika saya bawa anak saya, lebih bahagia lagi. Bahkan dia mengatakan, kamu gak datang gak apa-apa, yang penting cucu datang. Sampai begitunya sama cucu kan. Jadi kita bisa membahagiakan dengan apa? Bawa saja cucu kita. Duit gak ada, gak banyak duit yang saya miliki. Tapi ternyata orang tua tuh senang banget sama cucunya. Ketika kita membawa cucunya, ini lebih dari duit. Nah, kita kan tahu kira-kira apa nih yang membuat mereka bahagia. Begitu caranya ya. Jadi jangan kecil hati kalau kita merasa bahwa kita tidak termasuk orang yang punya materi yang banyak. Enggak mesti materi. Banyak cara kita untuk membahagiakan mereka. Bagaimana agar merubah anak yang berusia 15 tahun menjadi lebih baik? Yaitu anak laki-laki. Ya bawa dia ngaji ya, taklim lah. Taklim, doakan dia ya. Kemudian nasihati, dakwahi, perbaiki, ajak taklim, ajak ziarah kubur. Barangkali bisa melembutkan hatinya yang keras ya, dan lain-lain. Bagaimana hukumnya apabila seorang bapak bekerja di restoran yang menjual alkohol dan daging babi? Apakah halal gaji yang didapat? Dan bagaimana kalau gaji itu dibuat menafkahi anak sedangkan anak-anaknya sedang berjuang menghafal Al-Quran? Ya jelas, bekerja di restoran menjual alkohol dan daging babi. Dia bekerja di situ, bahkan dia memberikan itu kepada konsumen yang makan di situ, dia juga yang mengerjakannya. Naudzubillah, dosa dia. Hukumnya hartanya haram. Nafkahnya haram. Bapak ini berdosa besar dan dosanya bukan hanya untuk dirinya sendiri saja, karena dia gunakan uang yang haram itu diberikan kepada anak-anaknya, harta haram kepada anak-anak. Padahal anak-anak di sini dikatakan sedang berjuang menghafal Al-Quran. Ya, jadi coba didakwahi, coba dinasihati, perbaikilah bapak ini ya. Jangan sampai dia bekerja di tempat-tempat seperti ini dan anak-anaknya yang tahu bahwa bapaknya mendapatkan nafkah yang haram, jangan mau menerima nafkah dari bapaknya. Upayakan, kalau memang betul-betul bisa mandiri, jangan mau terima. Karena ini uang haram. Anak itu berusahalah untuk hendaknya anak itu berusaha mencari alternatif. Ya, berusaha mencari alternatif, barangkali dia bisa mendapatkan uang dari sisi yang lain, mungkin dari tantenya, dari pamannya, dari temannya yang lain-lain ya. Jangan mau menerima harta dari bapak itu, karena bapaknya ternyata mendapatkan nafkah dari nafkah yang haram. Tetapi apabila darurat, terdesak, kepepet, nggak dapat juga, kecuali dari bapak saja, demi untuk makan kan nggak bisa, demi untuk hidup terpaksa, Allah pun tahu, maka tidak masalah. Ya. Tapi kalau bisa dihindari maka lebih baik. Saat ini orang tua ana bawa untuk dirawat di rumah ana. Tetapi orang tua kurang berkenan dan selalu minta pulang ke kotanya. Alasannya karena teman-teman mereka ada di kota tersebut. Ana bawa ke Jakarta,
dengan alasan berobat dan menjauhkan dari teman-teman beliau yang masih banyak bersenang-senang dan jalan-jalan jauh dari sunnah. Ya cobalah untuk melobi, ya. Orang tua tetaplah orang tua. Nanti kita juga mungkin merasakan seperti itu. Dia akan lebih senang di kota kampung halamannya. Rata-rata orang tua seperti itu. Dia ingin pulang ke kampung halaman. Kenapa? Kampung halaman dari kecil berpuluh-puluh tahun. Dibawa ke Jakarta dengan berbagai macam fasilitas, ya, ada mobil segala, nggak bisa membahagiakan sama seperti di kampung halaman. Apalagi teman-temannya juga ada di sana. Ya, membuat dia betah untuk berada di kampung halaman. Ya memang ini ujian ya, maka bersabarlah dan terus untuk melobi sang bapak dan ibu ini yang dibawa ke rumah kita di Jakarta dan sibukkan mereka dengan berbagai macam aktivitas. Biasanya mereka tuh ingin pulang lagi, pengen pulang kampung lagi. Kenapa? Karena teringat dengan kondisi di kampungnya dan di Jakarta ternyata banyak kosongnya. Nah, itu yang menjadikan mereka pengen pulang. Maka antum buat orang tua tuh sibuk ketika dia tinggal di Jakarta. Ajak kajian, menghadiri majelis ilmu ini, ajak kemana, acaranya banyak, sehingga insya Allah dengan demikian dia lupa dengan kampung halamannya. Kenapa? Kalau dikembalikan ke sana, banyak sekali teman-temannya yang jauh dari sunnah dan bisa dikhawatirkan mengganggu agama orang tua. Ya, maka buat kesibukan-kesibukan yang menjadikan dia semakin betah di Jakarta. Qadarullah orang tua saya sudah bercerai dan saya baru tahu kalau saya adalah anak hasil zina. Bagaimana bagaimana baiknya saya kepada ayah saya sedangkan beliau sudah tua. Ya, orang tua sudah bercerai dan ternyata dia baru tahu bahwa dia anak hasil zina. Bagaimana baiknya saya dengan bapak saya? Ya tetap berbuat baik. Orang tua berdosa karena mereka melakukan zina di masa-masa lalu dan bisa jadi mungkin mereka sudah bertaubat dan taubat mereka bisa jadi diterima oleh Allah. Selesai sudah urusan, tutup lembaran. Buka sekarang amal-amal baru, amal-amal saleh untuk mengejar ketertinggalan ya. Bagi anak tetap mereka wajib berbakti kepada orang tuanya. Kalau memang di sini dikatakan bapaknya masih hidup, sudah tua usianya, cari di mana alamatnya dan bahagiakan orang tua itu. Ya, jangan merasa ternyata saya anak zina. Ya sudahlah, berarti orang tua saya biarkan saja. Saya marah sekali kenapa saya dikatakan sebagai anak zina, terlahir dalam kondisi seperti itu. Jangan marah, Anda tidak berdosa. Anak bayi yang baru keluar sebagai anak zina, dia tidak memikul dosa orang tuanya. Orang tuanya yang berdosa, anaknya tidak berdosa. Jangan sampai orang tua yang berbuat dosa, lalu anaknya marah, balas dendam lagi. Nggak boleh. Balas keburukan dengan kebaikan. Ya, apalagi bisa jadi mungkin orang tua tersebut ternyata sudah bertaubat dengan taubat nasuha. Subhanallah. Ini sudah disiapkan di rumah ini. Sudah disiapkan di rumah mungkin ya. Dari ketik print. Dibacakan nggak nih? Di print ini berarti kan serius memang sudah siap-siap. Anda baca saja ya. Kesian kalau nggak dibaca, sudah di print. Ana seorang akhwat yang sedang mempelajari manhaj salaf. Namun hampir seluruh keluarga Ana sangat membenci manhaj salaf. Hanya ibu Ana saja yang memahami Ana. Ana mulai memperbaiki pakaian Ana dan berazam untuk tidak membuka niqab. Akan tetapi, papah Ana sangat menentangnya. Dan papah, kakak, serta kakak ipar Ana menginginkan Ana beragama yang biasa-biasa saja. Ana pun pernah disinggung untuk berpakaian yang biasa saja. Bahkan Ana sering dicap teroris oleh saudara Ana dan saudara papah Ana. Panjang juga cerita ini. Pertanyaannya panjang, gak dibaca, kesian ya. Papah Ana dulunya beragama Kristen, lalu menjadi mu'alaf karena beliau ingin menikahi mama Ana.
Akan tetapi sampai saat ini beliau tidak pernah mengerjakan hal-hal yang wajib seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Fokus utama Papa Ana tentang uang saja. Setiap kali perekonomian menurun, beliau selalu marah dan hidupnya merasa tidak tenang. Beliau mengerjakan sholat ketika beliau tertimpa suatu musibah saja. Jika kondisinya membaik, Papa Ana tidak mau sholat lagi. Kalaupun sedang sholat, sholatnya tidak 5 waktu. Ana dan Mama sering mengingatkan untuk mengerjakan ibadah-ibadah wajib, akan tetapi Papa selalu marah jika kami menasehatinya seperti itu. Dan sudah banyak kalangan ustadz yang bermanhaj salaf yang menasehati Papa, akan tetapi Papa selalu menolak nasihat tersebut. Apakah ini pertanda bahwa hatinya sudah keras? Iya, hatinya keras. Keluarga Ana sangat membenci sunnah karena beralasan orang sunnah itu sombong, pelit, dan lain-lain. Siapa bilang? Mungkin satu dua ada oknum-oknum tertentu. Enggak semua begitu. Orang sunnah yang mana dulu? Ya Rasulullah itu kan yang mengikuti sunnah. Apa Rasulullah itu pelit? Para sahabat mengikuti sunnah. Ya, orang di zaman sekarang juga banyak yang dermawan. Jadi karena keluarga Ana sering bermuamalah dengan orang-orang bermanhaj salaf, hingga ketika datang seorang ikhwan yang bermanhaj salaf ke rumah untuk menyampaikan maksud untuk menikah dengan Ana, maka mereka pun sangat marah. Dibilang fanatik, teroris, dan ucapan keji yang lainnya. Ana sangat sedih karena Ana sangat menginginkan menikah dengan ikhwan yang bermanhaj salaf. Dalam kondisi ini, apakah Ana harus tetap mengikuti keinginan Papa Ana? Bagaimana solusinya supaya Papa Ana mau menerima ikhwan bermanhaj salaf? Ikhwannya yang mana? Ada di sini? Ngaku, angkat tangan? Iya, sampai di sini pertanyaannya. Sekarang kita jawab ya, bahwa eh, kondisi orang tua seperti ini, dia sudah muslim, alhamdulillah. Meskipun dia meninggalkan sholat atau kadang sholat, kadang tidak ya. Tetapi dia tetap bukanlah orang kafir, ya. Kecuali dia mengingkari kewajiban sholat atau kewajiban yang lain. Maka wajib bagi anti untuk menasihatinya, mendakwahinya, ya, memperbaiki dan mendoakannya. Sabarlah. Apa yang anti hadapi ini bukan anti saja. Banyak ikhwan yang lain juga merasakan seperti ini atau akhwat yang lain. Apalagi di zaman Rasulullah kan sallallahu alaihi wasallam, banyak para sahabat yang ternyata orang tua mereka benci dengan mereka juga banyak dan mereka rata-rata kafir. Bahkan berperang ketika perang Badar. Bapak Islam, anaknya kafir. Ketemu di medan perang saling bunuh-membunuhan. Itu perang Badar. Bapaknya Islam, anaknya kafir. Atau anaknya Islam, bapaknya kafir. Ketemu di perang Badar, saling bunuh-membunuh. Dan itu halal. Boleh membunuh orang tua pada waktu itu. Karena dalam kondisi peperangan. Yang satu Islam, satu kafir. Ya. Maka kondisi seperti ini sudah dialami, terutama oleh orang-orang yang di masa-masa awal. Ya. Di kalangan di Mekah pada waktu itu, di Madinah pada waktu itu. Ya. Maka bersabarlah. Dengan kita memperbaiki mereka, ya, insya Allah dengan ikhlas, dengan sabar dan keyakinan, Allah pun akan memberikan hidayah kepada mereka. Adapun dalam masalah ikhwan tadi, kalau betul-betul anti mendapatkan ikhwan yang bagus agamanya dan baik akhlaknya, cobalah di lobi. Ya, kalau tidak berhasil, minta tolong kepada saudara yang lain. Saudara yang lain yang bisa kita minta tolong untuk melobi dan memberitahu kepada papa tadi ya. Kalau nggak bisa juga, minta tolong ustadz. Barangkali ada ustadz yang bisa kita minta tolong untuk menasihati dan melobi si papa tadi. Kalau nggak bisa juga, Anda boleh menikah dengan wali yang lain. Dengan ikhwan tersebut. Wali pertama kan bapak. Sebagai wali pertama, urutan pertama tuh bapak. Dialah yang paling berhak untuk menikahkan anak perempuannya. Tapi kalau memang kondisi seperti ini sudah dicoba berkali-kali dengan macam-macam cara, tetap bapak itu tidak punya alasan yang kuat menolak ikhwan yang datang untuk menikah dengan anti bisa pilih wali yang lain untuk menikahkan anti dengan ikhwan tersebut. Ambil urutan kedua. Setelah bapak siapa? Ya. Siapa? Hah? Iya. Mungkin ada saudara laki-laki yang bisa sebagai wali menikahkan Anda. Kalau nggak ada, mungkin yang lain siapa? Ketiga, paman, ya. Jadi kita baca
siapa yang berhak untuk menjadi wali? Urutan pertama bapak. Kalau bapak ini ngeyel dan tidak punya alasan yang kuat, menghalang-halangi Anda untuk menikah dengan seorang laki-laki yang jelas manhajnya, jelas akidahnya, bagus pemahaman agamanya, ya sudah tinggalkan bapak. Anda menikah dengan wali yang lain. Anda sah menikah dan tidak mesti harus dengan bapak sebagai walinya. Ya, kenapa? Karena sudah dicoba berkali-kali dengan berbagai macam cara, bapak tetap tidak berubah. Anda boleh memilih wali yang lain untuk menikahkan Anda. Berarti insya Allah solusinya tetap ada. Ini pertanyaannya banyak sekali ya. Kayaknya nggak bisa semua dijawab ini. Karena waktu kita sudah jam 5 ya. Barangkali saya pilih-pilih saja sisa-sisa waktu yang ada ini. Mohon maaf ya. Mana yang lebih utama? Memberi nafkah kepada istri dan anak atau memberi infak kepada ibu sendiri yang dalam kondisi kekurangan? Mana yang lebih utama, Ikhwan? Memberi nafkah kepada istri dan anak atau dia memberikan nafkah kepada ibu yang dalam kondisi kekurangan? Mana yang lebih utama? Ada orang nggak sih? Dia seorang laki-laki, dia punya istri, punya anak, tapi dia juga punya ibu. Nah, mana yang lebih utama? Dia memberikan nafkah kepada istri dan anak, atau dia prioritaskan memberikan infak kepada ibu sendiri yang dalam kondisi kekurangan? Idealnya kan semuanya, istri dapat, anak dapat, ibu dapat. Tapi dalam hal ini kan ada pilihan, mana? Ke sini, di sini kurang, ke sana, di sini jadi kurang. Jadi gimana nih skala prioritas? Istri dan anak atau ibu dulu? Hah? Oh beda-beda fatwanya. Iya. Siapa yang di sini ditanya? Suami kan? Suami ini memberikan nafkah kepada istri dan anak duluan atau ibunya duluan? Tadi saya sudah kasih tahu kan bagaimana hadis Rasulullah. Siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan bagi seorang laki-laki? Ibumu. Ibu bagi laki-laki. Dia punya istri, punya anak. Kewajiban dia memberikan nafkah. Iya memang wajib bagi seorang suami. Tapi ibu nomor satu bagi seorang laki-laki. Dia belum menikah atau setelah menikah, sama. Ibu nomor satu. Bukan istri dan anak. Ibu ditinggalkan, kesian. Karena di sini kan kondisinya penuh dalam kondisi kekurangan. Kesian sekali. Istri baru ketemu kemarin sore. Anak baru lahir 1 tahun. Ini ibu nih puluhan tahun berjuang mati-matian buat kita. Bahkan ketika melahirkan kita antara hidup dan mati. Masa kita berikan kepada anak orang? Anak orang kan istilahnya ya. Anak orang yang sekarang sudah menjadi istri kita gitu. Anak orang ini baru setahun bersama kita. Si wanita ini istri kita. Baru 2 tahun, baru 5 tahun, baru 10 tahun. Ini ibu. Dengan darahnya, dengan keringatnya, dengan peluhnya. Antara hidup dan mati ketika melahirkan kita. Mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan, memberikan makan. Ini gak bisa dibayar. Makanya Rasul mengatakan di hadis. Siapakah ketika ditanya, siapakah yang lebih berhak untuk diberikan kebaikan? Ya, bagi seorang laki-laki, ibu. Dan siapakah yang lebih berhak untuk diberikan kebaikan bagi seorang wanita? Suami. Nah, itu beda. Wanita yang sudah bersuami, suami nomor satu. Tapi kalau laki-laki, dia belum menikah atau setelah menikah, tetap ibu nomor satu. Ya, maka di sini kita harus prioritaskan kepada ibu itu untuk diberikan nafkah kepadanya, tapi bukan berarti istri dan anaknya tidak diberikan nafkah, kasih juga.
Tapi andai kata memang ya tidak bisa mencukupi, ke sini ketarik, di sini ketarik, ya sudahlah kalau gitu ibu duluan yang lebih kita prioritaskan, tapi tetap anak dan istri kita nafkahi dengan jumlah yang mungkin ya tidak sebanyak biasanya. Bagaimana amalan-amalan untuk orang tua yang sudah wafat? Ya, contoh-contoh amalan yang bisa kita lakukan ketika orang tua sudah wafat. Antum bisa lihat di Telegram saya. Jawabannya ada. Silakan antum lihat di Telegram saya. Contoh berbakti kepada orang tua. Silakan antum yang punya Telegram, buka di Telegram saya. Di situ ada artikel yang artikelnya berjudul Contoh Berbakti kepada Orang Tua Ketika Sudah Meninggal Dunia. Contoh berbakti kepada orang tua ketika sudah meninggal dunia. Saya berikan di sini ada 13 contoh. 13 contoh cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Adapun di atasnya saya berikan contoh juga cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Ada 30 contoh. Cara berbakti ada 30 cara yang saya sebutkan di artikel Telegram. Kalau masih hidup. Kalau yang sudah mati, yang saya tahu, saya kumpulkan ada sekitar 13 cara. 13 cara contoh berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Silakan antum baca di sini, lebih lengkap kan ya. Karena saya tidak bisa menyampaikan semuanya. Ya, yang masih hidup saja 30, yang sudah mati 13. Ya. Silakan baca di artikel di Telegram, insyaallah mencukupi ya. Di antaranya adalah berbakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia, yaitu kita urus jenazahnya. Jenazahnya kita urus dari proses memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan. Kemudian sering mendoakan orang tua ya. Orang tua kita doakan agar dia diampuni dosanya, terhindar dari siksa kubur dan lain-lain. Yang kemudian menjagalah nama baik orang tua. Jaga nama baik orang tua ya. Jangan sampai kita mempermalukan orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau mungkin menghajikannya, mengumrohkannya ya. Jika orang tua belum berhaji dan umroh, bersedekah atas nama orang tua juga bisa, atau melunasi hutang-hutang orang tua dan lain-lain. Baca sendiri ada 13 cara ya untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya. Baik, jadi insyaallah antum bisa dapatkan artikel ini ada di tanggal 27 Agustus 2021. Ya, tanggal 27 Agustus 2021. Sudah lama ini, ada sekitar 2 tahun yang lalu ya. Contoh-contoh bagi yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Insyaallah ini mewakili sehingga sudah terjawab pertanyaan tadi. Demikian jamaah sekalian, mohon maaf sudah jam 5 lewat ya. Sampai di sini barangkali pertemuan kita, semoga bermanfaat. Semoga kita mampu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, baik orang tua yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, ya kita bahagiakan mereka dan kita berupaya maksimal untuk bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk mereka. Ya, mudah-mudahan dengan sebab kita mereka berbahagia dan mereka pun diangkat derajatnya oleh Allah dan mereka pun diampuni dosa-dosanya dan semoga kita berharap mereka masuk surga dan kita pun bisa masuk ke surga bersama mereka, berada di surga yang sama. Allahu akbar ya. Semoga Allah mengijabah doa kita. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.